Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Nah, hari ini Miss Nur akan membagikan kisi-kisi untuk persiapan penilaian akhir semester dan juga rangkuman materi yang perlu dipelajari untuk mempersiapkan ulangan semester. Yuk langsung aja kita simak. Ada 2 chapter yang akan dipelajari dan juga akan masuk ke dalam ulangan semester, yaitu chapter 4 terkait adjektif atau kata sifat, kemudian chapter 5 terkait dengan alat-alat kebersihan. Nah, untuk chapter 4 sendiri, yang adik-adik harus lakukan adalah belajar dan menghafalkan 5 sifat baik yang harus dimiliki dalam bahasa Inggris dan juga artinya. Kemudian, memahami penggunaan he is dan juga she is. Kemudian untuk chapter 5, Clean is Beautiful, membahas tentang alat-alat kebersihan. Nah, yang harus dilakukan adalah menghafalkan 6 alat-alat kebersihan dan juga 3 kegiatan bersih-bersih dalam bahasa Inggris dan juga artinya. Selanjutnya adalah memahami penggunaan he dan she. Nah, mungkin di sini adik-adik juga melihat ada perbedaan di chapter 4, he dan she-nya menggunakan is, kemudian di chapter 5 dia tidak menggunakan is. Nah, untuk struktur kalimat seperti itu tidak akan dijelaskan ya. Kenapa? Karena itu nanti akan dipelajari di kelas tinggi nanti, di kelas 4, 5, 6. Untuk kelas 3 cukup memahami bahwa he untuk menunjuk ke dia laki-laki, kemudian she untuk menunjuk dia perempuan. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke chapter 4 terkait dengan adjektif atau kata sifat. Jadi, untuk kata sifat sendiri ada 5 kata sifat yang harus adik-adik pelajari. Jadi, yang pertama ada helpful, suka menolong, diligent, rajin, confident, percaya diri, friendly, ramah, dan cheerful, ceria. Nah, selanjutnya adalah kata tunjuk dia dengan menggunakan he atau she. Nah, seperti sebelumnya dijelaskan tadi, ada perbedaan kalau kita mau mengatakan dia. Misalnya kita mau mengatakan dia rajin. Nah, kita harus melihat dulu apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan. Nah, jika dia adalah laki-laki, maka penggunaannya adalah seperti ini. Kita menggunakan kata he dan ditambahkan is, kemudian untuk menambahkan kata sifatnya, maka kita akan menambahkannya di belakangnya. Gimana sih contohnya? Nah, contohnya seperti ini. He is helpful. Dia suka menolong. He is diligent. Dia rajin. He is confident. Dia percaya diri. He is friendly. Dia ramah. He is cheerful. Dia ceria. Nah, di sini bisa dilihat semuanya gambarnya adalah gambar laki-laki. Jadi, dia di sini adalah seorang laki-laki. Nah, pada bagian ini bisa dilihat bahwa untuk menunjukkan dia memiliki sifat yang baik, itu tinggal ditambahkan adjektif atau kata sifat yang 5 tadi di bagian paling belakang. Nah, di bagian paling depan tinggal ditambahkan kata he is. Nah, jadi terbentuklah suatu kalimat yang sederhana, he is helpful, dia suka menolong, dan lain-lain. Dan perlu diperhatikan sekali lagi, he digunakan untuk menunjukkan dia laki-laki. Oke, nah yang selanjutnya adalah untuk dia perempuan. Nah, kalau dia perempuan juga mudah. Perbedaannya untuk dia perempuan adalah menggunakan she dan ditambahkan juga is, dan untuk menambahkan adjektif atau kata sifat cukup ditambahkan di belakangnya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, sama seperti he tadi, bedanya dia ditambahkannya dengan she bukan he. Jadi she is helpful, dia suka menolong. She is diligent, dia rajin. She is confident, dia percaya diri. She is friendly, dia ramah.
She is cheerful. Dia ceria. Jadi seperti dilihat di sini, kita bisa lihat semuanya ini adalah perempuan. Nah, untuk yang gambar yang pertama yang ditolong adalah laki-laki ya. Jadi di sini tetap intinya yang menolong adalah perempuan. Jadi untuk perempuan atau dia perempuan menggunakannya she. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari chapter 5, Clean is beautiful, bersih itu indah. Nah, jadi di sini ada cleaning tools atau alat-alat kebersihan yang akan kita pelajari. Nah, jadi di sini ada 6 alat kebersihan yang perlu adik-adik hafalkan dan ketahui artinya. Yang pertama ada dipper, gayung. Kemudian ada mop, pail. Kemudian ada bucket, ember. Selanjutnya ada duster, sulak. Kemudian hoe, cangkul. Dan yang terakhir ada bin, tempat sampah. Selanjutnya ada 3 aktivitas bersih-bersih yang harus adik-adik pelajari. Nah, yang pertama ada mop, mengepel, kemudian water, menyiram, dan sweep, menyapu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang he dan she lagi. Yuk langsung disimak. Yang pertama ada he. Nah, sama seperti tadi, untuk menunjukkan dia laki-laki, maka kita menggunakan kata he. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada beberapa gambar, ada 3 gambar anak laki-laki sedang melakukan aktivitas bersih-bersih. Nah, di pertama ada dia laki-laki mengepel. Jadi di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang mengepel, maka bahasa Inggrisnya kita menggunakan he seperti sebelumnya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ada tambahan s di setiap akhir kata. Nah, di sini s-nya adik-adik tidak perlu terlalu perhatikan. Nah, yang terpenting di sini untuk Miss adalah bagaimana kalian bisa menggunakan kata he dan juga mengetahui arti dari aktivitas bersih-bersih seperti mop, water, dan sweep. Oke, yang pertama ada he mops, dia laki-laki sedang mengepel. Kemudian he waters the plant, dia menyiram tanaman. He sweeps, dia menyapu. Oke, nah selanjutnya kita ke she, dia perempuan. Nah, seperti dilihat di sini, kita mempelajari di sebelumnya juga dia untuk kata tunjuk perempuan menggunakan she. Nah, 3 aktivitas tadi juga ditambahkan S di belakangnya. Tetapi adik-adik tidak apa-apa jika tidak menambahkan S terlebih dahulu. Yang penting bagaimana adik-adik bisa memahami penggunaan she dan juga kata kerjanya seperti mop, water, dan sweep. Nah, yang pertama itu ada she mops, dia mengepel. She waters the plant, dia menyiram tanaman. Kemudian she sweep, dia menyapu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari materi-materi yang tadi kita sudah pelajari. Di chapter 4 itu ada adjektif, silahkan bisa dilihat. Tadi adalah materi-materi yang sudah dipelajari terkait kata sifat dan juga penggunaan he dan she. Selanjutnya adalah chapter 5, berikut adalah kesimpulannya. Nah, kalau begitu, terima kasih banyak sudah menyaksikan dan mempelajari materi untuk persiapan ulangan semester. Nah, adik-adik semangat selalu untuk belajar dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum ulangan. Semoga kita mendapatkan hasil maksimal ya. Kalau begitu, thank you very much and see you next time.